I'm Harry Fendor, and many people call me Mr. Joss on the stage perform. Saya di Orkes Tambang Bunga itu sebenarnya tidak penting. Saya pemain apa kamu sebut apa gitar empat senda? Ukulele. Aha, saya pemain ukulele. Saya bergabung di Orkes Taman Bunga itu sekitar akhir 2012. Karena di perform Petamba saya bela Indonesia. In 2014 saya orang indie bikin surat to Kementerian Besar Dubes. Minta saya untuk main ukulele in Orkes Taman Bunga. Oke, selamat sore. Nama saya Hen, biasa dipanggil Koto. Pakai gara enggak ya? Boleh, Orkes Taman Bunga. Aduh, Orkes Taman Bunga ini mengundang saya, lupa saya. Tahun berapa dia mau mengundang? 2012 ya? 2012 ya? Iya, itu dia mengundang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Adi. Balik dua deh kau dah. Sembarang lah, bebas. Kata dijak. Cuma relax, yang relax. Masih buah. Harus relax. Tuh relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustian Putra, biasa dipanggil Adi. Oke, nama saya Leva Kudri Balti atau biasa dipanggil Lepo, vokalis juga megang tamborin. Nama asli saya KTP itu Jumaidil Firdaus. Kalau nama panggung Dewa Bujana, saya ingin menyatakan kalau saya adiknya Dewa Bujana. Saya lawan bareknya Dewa Bujana. Ya, kalau Dewa Bujana main gitar, saya di Orkes Taman Bunga main mandolin yang kecil. Nama saya Hamzah ini. Biasa kalau nama panggung akordeon. Mana tekan aja? Yang merah. Di Orkes Taman Bunga, penjaga gawang atau tukang pukul, dinas perhubungan. Oke, dinas perhubungan. Lady itu bang. Rolling action. Nama saya Zulfadli, biasa dipanggil ini. Saya bergabung di Taman Bunga dari awal, dari tahun terbentuknya Taman Bunga tahun 2012. 2015 ibu kota harus memanggil saya. Jadi 2015 saya harus mencari pengganti. 2019 kebetulan proses rekaman album kedua, dan saya dan Surya kebetulan juga pulang. Jadi pada album kedua yang isi alat tiup kami berdua. Goyang ya dua. Ini yang Pak. Seperti yang kita tahu kan, karakter musik Orkes Taman Bunga itu dekat dengan karakter musik Minangkabau dan dangdut dan Melayu. Nah, kemudian Rio memainkan, Mr. Joss memainkan alat musik ukulele. Bagaimana ikut berperan memunculkan karakter itu? Saya pikir Orkes Taman Bunga itu akan usung apa? Sound of Minangkabau. Jadi saya pakai ritme yang berasal dari Minangkabau, and kita gunakan di ritme ukulele. Selain main ukulele, saya juga backing vokal. Untuk lead vokal saya ada di beberapa buah lagu pick the Sandy Kameso, and kita bersandak. And Dumai. Pengisian gitarnya saya ambil dari materi-materi tradisi juga, seperti permainan talempong, interlocking talempong, yang saya pindahkan ke instrumen gitar. Di album Beneka Rasa ini
kita juga menghadirkan sebuah nuansa-nuansa blues yang tak jelas dan dipadukan dengan pentatonik yang ada di Minangkabau. Seperti bansi, seruling, dan surunai. Dan di album kedua ini itulah kami berdua dibagi beberapa lagu sama Surya untuk mengisi satu persatu. Saya mengisi berbagai macam-macam gaya seperti modern, dangdut, tradisi, bukan hanya Sumatera Barat, juga dari Medan, Batak. Di orkes Taman Bunga kita memakai gendang katumba. Kita mempertahankan ritme gendang ketumba, di mana ritme itu kebanyakan lagu itu pukulannya joget, pukulan drum, terus Beberapa kultur campuran dari luar seperti salsa yang digabungkan dengan laras Minang. Kita juga menggunakan irama-irama musik populer gitu. Seperti lagu Kito Badun Sana itu lebih terasa seperti metal tapi akustik. Nah, pola gendangnya juga di sebelum ref di bagian lagu itu pola gendangnya seperti pola seorang pemain drum gitu yang memainkan warna musik populer gitu, deg-deg-tak gitu, tapi dengan gendang gitu. Pas bagian ref baru style gendang ketumbaknya muncul. Jadi kita memang campur-campur seperti itu, tapi benang merahnya ada. Harapan lagu atau workshopnya itu kita sebenarnya tidak kesulitan lagi dalam membuat lagunya karena sudah formulanya kita seperti sudah mendapatkan masing-masing kita sudah personil sudah seperti tahu itu formulanya apa. Jadi kalau dalam penggarapan lagu itu tidak selama penggarapan album pertama justru. Tapi pada di album kedua ini menemukan karakter dari Orkes Taman Bunga itu sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman itu kemudian kami mengangkatnya menjadi ke dalam sebuah karya dengan album pertama itu. Nah, pada album kedua kami lebih fokus, maksudnya lebih mempersiapkan album itu sesuai dengan konsep yang lebih matang yang bisa mencerminkan siapa itu Orkes Taman Bunga, bagaimana Orkes Taman Bunga, dan bagaimana karya-karya yang dilahirkan oleh Orkes Taman Bunga. Steman mandolinnya versi saya sendiri, tidak seperti asli mandolin di negara asalnya. Bagaimanapun karena latar belakang keilmuan saya juga ada di musik tradisi sedikitnya, jadi itu juga terbawa ke permainan mandolin. Di beberapa lagu ada mencoba memainkan karakter tradisi atau apa teknik gitu, tapi di beberapa lagu juga tidak. Ini momen yang sangat kalau bagi saya momentum sekali, dimana saat pembikinan album ini kita posisinya tidak satu tempat. Jadi
dulunya kita satu lokasi tempat kuliah, sekarang kita sudah pada mencar-mencar semua. Ada yang udah kerja di luar kota, ada yang sudah berkeluarga dan di luar kota juga ada yang saya belum punya pacar. Belum menikah. Mr. Jos turut terlibat enggak di proses tidak. penciptaan syair mungkin? Ya, saya bukan tidak, saya tidak terlibat. Yang terlibat untuk penciptaan syair itu Haryo. Haryo. Ya, saya cuma bantu-bantu. Jadi setelah dia bikin lirik, and kita beda-beda semua. inspirasi di lirik-lirik atau pada lagu Orkes Taman Bunga semua berasal dari lingkungan kami sendiri, lingkungan saya dan juga beberapa kawan-kawan Orkes Taman Bunga. Keseharian kita, keseharian kuliahan, keseharian kisah cinta, keseharian kita bergaul. Juga pada hari ini bagaimana kita melihat media-media yang coba menyampaikan berita. Ada beberapa hal yang sesuatu yang mengganjal rasanya juga pembacaan terhadap sosial hari ini. Inspirasi itu pokoknya intinya inspirasi saya untuk membuat lirik pada lagu-lagu Taman Bunga ya berasal dari kita sendiri, berasal dari lingkungan kita sendiri. Album Mereka Rasa ini What's up, man? This is Orkes Taman Bunga is in the house. Jika kamu berani, distract kami ya. Gue distract ya. Proses kreatifnya ya seperti proses kreatif Orkes Taman Bunga sebelum-sebelumnya. Tetap seperti siapa yang punya lirik duluan atau misalnya saya punya melodi vokal. Kemudian saya diskusikan dengan Mr. Jos, Uncu mempunyai lirik. Setelah punya lirik, kita cari chord, kita cari jalan atau aransemen, kita kasih ke sama Idil. Jadi Idil yang mau aransemen, baru kawan-kawan, baru kita undang-undang semuanya, baru udah jadi. Saya memberi umpan atau dari lirik dan iramanya sudah ada dari Lepo sama Uncu. Kemudian bagaimana kira-kira dasar kerangka lagu itu biasanya dari saya dulu, kebanyakan gitu, hampir beberapa lagu dari kerangka musiknya dari situ. Kemudian chordnya bagaimana, mau dibawa kemana chordnya gitu. Album pertama lebih simple, lebih easy listening. Kalau album kedua lebih susah, apalagi bermain bassnya, karena ditugaskan bikin yang susah-susah. Ke bapak pemain mandolin bikin yang susah katanya. Semua penting. Karena saya pikir Sumatera Barat harus dengar lagu Orkes Taman Bunga. Mereka tidak hadir dengan membawa global to lokal, tapi mereka punya suara lokal to global. Jadi saya pikir semua lagu Orkes Taman Bunga penting untuk orang Sumatera Barat. Jadi tambah Indonesia, saya pikir penting untuk dengar lagu Orkes Taman Bunga. Kalau Sehala tuh mungkin pembaruan dari lagu, bukan pembaruan sih, cuma dari garap Minangnya lagu Selamat Ulang Tahunnya versi Minang gitu. Tapi kalau yang ini yang Kita Badung Sana, metal. Ya di situ metal, di situ semuanya, semua Kasih Bunda di situ di dalam satu lagu ada. Kita Badung Sana itu lah. Yo. Lagu yang paling lewat. Lagu yang paling Beneka Rasa adalah lagu Kita Badung Sana. Itu mewakili orang-orang yang berbeda rasa dan satu tujuan.
lagu Dumai. Dumai itu kebinekaannya terasa dari garapan musiknya adalah Kita Badung Sana, karena dari beberapa musisi di Orkes Taman Bunga, Kita Badung Sana itu yang mewakili dari rasa saya untuk hidup di Orkes Taman Bunga. Yo! Ya! Di sebelumnya sedikit ya. Aha. Wah. Biarlah mereka berkata dusta hanya untuk memecah belah, jangan sampai terperdaya omongan yang tak dipercaya. Karena kita satu darah, satu kata, we are Indonesia. Sedikit tentang Kita Badung Sana itu baca apa? Dia sampaikan pesan about jangan mau di apa? Apa kamu fikir adu domba? Jangan mau adu domba oleh orang lain. Bahwa kita satu rasa and satu keinginan untuk Indonesia yang lebih jaya. Saya pikir saya sudah bisa jadi caleg. Super sekali. And itu lagu Dumbai bercerita tentang anak muda yang selalu sibuk dengan apa mereka gadget. Lagu Pekerja Sendiri Komersial cerita tentang bahwa kita cari uang dengan berkesendirian. Kadang-kadang berkesendirian itu kita ketemu dengan mantan. You know mantan? Ya, ex. Ya, ex pacar. Itu adalah dari pengalaman sendiri, gitu kan? Ya, kita. Aduh, boleh improv. Bertambah. Di album ini tetap diambil dari repertoar tradisi yang ada di Minangkabau, seperti teknik permainan kecapi, talempong. Bineka pada album ini sebenarnya bineka rasa dan artian banyak warna. Pertama mulai dari style, beberapa genre juga coba kita masukkan di dalam lagu. Setelah dibikin dan saya pun akhirnya ribet sendiri dengan lagunya, itu Raun Sawali. Kalau bagi saya itu sangat menarik karena kita bercerita tentang keindahan Sumatera Barat secara keseluruhan, objek wisata juga, secara bernyanyi pun memang setelah saya ulang-ulang pun untuk membawakan lagu mungkin saya agak berpikir 2 kali untuk butuh proses tertentu untuk membawakan lagu Raun Sawali ya. Jangan lupa saksikan jangan lupa beli, and jangan minta lagu Orkes Taman Bunga tapi beli. Karena mereka akan keluar second album. Sehala lah yang lebih bermasyarakat untuk Bineka Rasa ini. Okay. Apa itu Sehala? Apa itu Sehala? Yuk kita saksikan besok. Congratulations, Bakece urang barat. Wish you all the best, Bakato.